Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya soleh-soleha di rumah? Semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah. Insya Allah. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillah, kembali lagi Ustazah menyapa Ananda kelas 4 reguler dalam pembelajaran IPA. Materinya kali ini adalah tentang energi alternatif. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita berdoa dulu, membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa'allimni bisholih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, energi alternatif materi kita kali ini. Nah, perhatikan di gambar ini ya, ada beberapa sumber-sumber energi alternatif. Nah, ini gambar kincir angin, kemudian ada cahaya matahari, terus ada air, dan ada panas bumi ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini poin materi kita adalah yang pertama adalah sumber energi alternatif, kemudian yang kedua, bagaimana cara mengubah energi matahari menjadi energi listrik, dan yang ketiga, apa saja keuntungan penggunaan energi alternatif. Nah, tujuan kita mempelajari materi ini adalah diharapkan semoga setelah kita mempelajari materi ini, kita mampu menjelaskan beberapa contoh sumber energi alternatif. Kemudian yang kedua, kita mampu menjelaskan cara mengubah energi alternatif menjadi energi matahari. Mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Yang ketiga, diharapkan setelah mempelajari materi ini kita mampu menjelaskan keuntungan dari penggunaan energi alternatif. Ya, jadi ini beberapa sumber energi alternatif. Jadi ada angin, ada air, matahari, panas bumi, gelombang laut, dan bahan bakar bio. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sumber energi yang kebanyakan kita gunakan sekarang itu misalnya berasal dari minyak bumi. Nah, kita ketahui bahwa minyak bumi itu merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, artinya habis. Maka, manusia berusaha untuk mencari sumber energi lain yang dapat diperbaharui, yang mudah diperoleh, dan penggunaannya juga tidak memerlukan banyak biaya. Maka ditemukanlah sumber energi alternatif ini. Nah, beberapa sumber energi alternatif yaitu matahari, angin, air, bahan bakar bio, gelombang laut, dan panas bumi. Nah, kita simak satu per satu. Baik, yang pertama adalah matahari. Nah, cahaya dan panas matahari dapat diubah menjadi energi listrik oleh sel surya, sehingga untuk memanfaatkan energi cahaya dan energi panas dari matahari ini, maka digunakanlah panel surya. Nah, nanti panel surya itu akan mengubah energi dari matahari menjadi energi listrik. Nah, kemudian yang kedua adalah angin. Energi gerak pada angin dapat diubah menjadi energi listrik oleh turbin. Nah, di dalam turbin angin terdapat generator yang berfungsi membangkitkan listrik. Nah, generator yang terhubung dengan baling-baling akan berputar ya di sini di baling-baling anginnya akan berputar dan sehingga dihasilkanlah energi listrik. Kemudian yang ketiga ada aliran air. Nah, air yang mengalir memiliki energi gerak yang dapat diubah menjadi energi listrik. Sama halnya dengan energi angin tadi, ada turbin dan ada generator yang terhubung sehingga dapat dihasilkan energi listrik. Nah, sedangkan pada panas bumi, nah energi panas di dalam bumi
Energi panas di dalam bumi atau disebut juga sebagai energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di dalam bumi. Nah, energi panas ini akan menghasilkan uap air panas yang menyembur ke udara. Nah, ketika uap air panasnya memancar, maka uap panas tersebut dapat menggerakkan turbin. Nah, turbin yang bergerak akan menghasilkan energi listrik. Untuk selanjutnya adalah tumbuhan. Nah, ternyata energi alternatif juga bisa diperoleh dari tumbuhan. Contohnya pada tanaman jarak dan kelapa sawit. Dapat diolah ya biji tanaman jarak dan tanaman kelapa sawit ini dapat diolah menjadi biodiesel sebagai pengganti solar. Yang selanjutnya adalah limbah organik. Limbah organik berasal dari makhluk hidup seperti kotoran hewan, limbah rumah tangga. Nah, sampah tersebut ya, sampah misalnya sisa-sisa makanan ya dari rumah tangga dapat menghasilkan biogas. Nah, biogas ini dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak dan juga dapat digunakan sebagai energi listrik untuk penerangan. Nah, di sini terdapat juga gelombang laut. Nah, gelombang air laut saat memecah pantai menghasilkan banyak energi. Nah, energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Nah, gambaran untuk bahan bakar limbah eh, tadi limbah organik ini dicontohkan di sini adalah kotoran hewan. Dan ini kotoran hewannya ditampung di dalam tanah. Nah, nanti ini akan menghasilkan gas. Gas ini kemudian dialirkan ke penampungan untuk gas yang akan digunakan dalam kegiatan memasak ataupun untuk menjadi penerangan atau menjadi sumber cahaya pada listrik. Nah, materi yang kedua adalah bagaimana cara mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Nah, ini sumber energi matahari menghasilkan energi panas dan energi cahaya. Nah, energi panas dan energi cahaya dari matahari ini ditangkap oleh panel surya. Panel surya nanti akan mengubah energi panas dan energi cahaya ini menjadi energi listrik sehingga energi listrik tersebut bisa dijadikan sebagai sumber listrik perkantoran, lampu di jalan ataupun sumber listrik di rumah. Kemudian yang ketiga, apa keuntungan atau kelebihan dalam penggunaan energi alternatif? Ada yang pertama, energi alternatif merupakan energi yang terbarukan sehingga tidak akan terjadi krisis kelangkaan. Maksudnya energi listrik yang dapat diperbaharui, misalnya tanaman ataupun misalnya dari biogas ya, kotoran hewan. Nah, kemudian ramah lingkungan. Kenapa? Karena tidak menghasilkan limbah yang dapat membahayakan lingkungan atau tidak ada polusi yang dapat membahayakan lingkungan ataupun orang, manusia. Kemudian sumber energinya gratis. Kenapa? Karena berasal dari air, dari angin, cahaya matahari, ataupun boleh dikatakan bahwa sumber energinya lebih murah. Jadi sumber energi alternatif ini tidak perlu dibeli, kemudian pasokannya melimpah. Kenapa? Karena ada cahaya matahari yang insya Allah tiap hari, kemudian ada angin, ada air, dan ya, panas bumi. Inilah keuntungan atau kelebihan dalam menggunakan energi alternatif. Alhamdulillah, demikianlah materi dari Ustazah yang dapat Ustazah sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga mudah dipahami oleh Ananda. Syukron atas perhatiannya, soleh-soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.